Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iStorytelling Indonesia. Semoga Anda hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan setiap langkahnya selalu diberkahi Allah. Mari kita dengarkan baik-baik kisah berikut ini dan Anda bisa tulis di kolom komentar tentang apa ya yang Anda rasakan setelah mendengar kisah ini. Supaya dapat berkah, silahkan subscribe channel iStorytelling Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rizky ingin berbagi sebuah kisah menarik dan mendalam mengenai Raja Namrud, seorang penguasa yang memiliki cerita kontroversial dalam sejarah. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Raja Namrud, yang hidup sekitar tahun 2275 sebelum Masehi hingga 1943 sebelum Masehi, adalah seorang penguasa yang memerintah di wilayah Mesopotamia kuno, yang kini kita kenal dengan nama negara Iran. Namrud bin Khan, demikian nama lengkapnya, dikenal sebagai Mighty Hunter atau dalam bahasa kita, pemburu yang perkasa. Gelar ini bukan tanpa alasan, karena keahliannya dalam berburu memang tiada tara. Namun, di balik kehebatannya itu, ada sisi lain dari Raja Namrud yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Salah satu fakta mengejutkan adalah bahwa Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri, Semiramis. Kisah ini tentu saja menimbulkan banyak kontroversi dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat pada masa itu. Semiramis sendiri adalah seorang wanita yang dikenal memiliki kecantikan yang mempesona dan kebijaksanaan yang mendalam. Namun, hubungan mereka bukanlah hubungan biasa antara ibu dan anak. Setelah Namrud lahir, dikisahkan bahwa Semiramis mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia lain, sehingga Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Keyakinan ini semakin menguat ketika Namrud tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan berwibawa. Ironisnya, ketika Namrud dewasa, Semiramis yang merasa cemburu dengan wanita-wanita yang mendekati putranya, memutuskan untuk menikahi Namrud. Namrud tidak hanya dikenal karena hubungannya dengan ibunya, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Dia adalah seorang ahli dalam berbagai bidang, mulai dari seni, desain, matematika, hingga ilmu falak. Namrud juga dikenal sebagai pendiri Menara Babel, sebuah bangunan megah yang menjadi simbol kekuasaannya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada sisi gelap dari Raja Namrud yang mungkin belum banyak diketahui. Dia dikenal sebagai seorang raja yang sombong dan takabur. Kecerdasannya seringkali membuatnya merasa sebagai Tuhan dan menolak keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Pada suatu malam, Raja Namrud mengalami mimpi yang membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah bintang yang bersinar terang dan menerangi seluruh alam semesta. Setelah bangun dari tidurnya, dia memanggil para penasihatnya untuk menafsirkan mimpinya. Dari tafsiran tersebut, dia mengetahui bahwa akan lahir seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kerajaannya. Anak tersebut akan membawa ajaran monoteisme dan menentang penyembahan berhala yang dianut oleh Namrud. Mendengar hal ini, Namrud menjadi khawatir dan memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membunuh anak tersebut. Namun, upaya Namrud untuk menghindari takdirnya ternyata sia-sia. Meskipun dia telah melakukan berbagai cara untuk menghindari kejatuhan kerajaannya, pada akhirnya dia tetap harus menghadapi kenyataan. Allah menurunkan ribuan nyamuk yang menyerang pasukan Namrud dan membuat mereka tewas. Namrud sendiri berhasil melarikan diri, tetapi nyamuk tersebut masuk ke otaknya dan menyiksanya selama 40 hari dan 40 malam. Selama periode tersebut, Nabi Ibrahim sering mengunjungi Namrud dan memberikan dakwah kepadanya. Namun, Namrud tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya, setelah menderita selama berhari-hari, Namrud memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Kisah Raja Namrud adalah contoh nyata dari seseorang yang memiliki segalanya, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya karena kesombongan dan keangkuhannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan keimanan kepada Tuhan.
Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu rendah hati dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.